Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai matematika, yaitu pembagian pecahan. Nah, anak-anak hebat, untuk mengerjakan pembagian pecahan, langkah pertamanya kita cek dulu soalnya, apakah soal itu ada bilangan asli atau tidak ada bilangan pecahan campuran. Nah, jika ada pecahan campuran dan bilangan asli, maka kita harus merubah dulu ke dalam pecahan biasa. Yuk kita coba dengan soal yang pertama. Di sini ada soal 8 dibagi 14. 8 ini adalah bilangan asli, maka jika kita rubah ke dalam pecahan biasa menjadi 8/1. Kenapa 8/1? Karena 8 dibagi 1 adalah 8. Kemudian kita tulis kembali bagi 1/4. Nah, cara mengerjakan pembagian pecahan biasa pertama ini adalah pecahan biasa pertama, kita tulis kembali menjadi 8/1. Kemudian langkah kedua, bagi ini dirubah menjadi kali. Kemudian langkah ketiga, pecahan biasa yang kedua ini dibalikan menjadi 4/1 karena asal semulanya 1/4 dibalikan menjadi 4/1. Lalu setelah ini kita kalikan pembilang dikali pembilang, yaitu 8 dikali 4 adalah 32. Kemudian penyebutnya 1 dikali 1 adalah 1. Nah, 32/1 ini bisa disederhanakan, yaitu dengan cara 32 dibagi 1 adalah 32. Begitu anak-anak. Nah, sekarang kita coba dengan soal yang kedua. Soal yang kedua ini ada pecahan biasa dan ada bilangan asli. Nah, jika ada bilangan asli, maka kita rubah dulu ke dalam pecahan biasa. Maka kita tulis kembali soalnya, yaitu 5/6 dibagi 2. Nah, 2 ini bisa kita rubah menjadi pecahan biasa menjadi 2/1. Kenapa? Karena 2 dibagi 1 adalah 2. Setelah itu kita langsung ke pembagian pecahan dengan cara pertama yaitu 5/6. Pecahan biasa pertama kita tulis kembali 5/6. Kemudian langkah kedua, baginya kita rubah menjadi kali. Dan langkah ketiga, pecahan biasa yang kedua ini dibalikan dari 2/1 menjadi 1/2. Langkah terakhir tinggal dikalikan antara pembilang dengan pembilang dan penyebut dikali penyebut. 5 dikali 1 adalah 5, kemudian 6 dikali 2 adalah 12. Nah, anak-anak hebat, 5/12 ini tidak bisa disederhanakan dan tidak bisa dirubah ke dalam pecahan campuran karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Jadi cukup sampai di sini. Langkahnya untuk merubah ke dalam pecahan campuran itu, tipsnya itu adalah jika pembilang lebih besar, maka itu bisa dibagi atau bisa dirubah ke dalam pecahan campuran. Karena di sini pembilangnya lebih kecil ya. Selanjutnya kita kerjakan soal yang ketiga. Nah, anak-anak hebat, soal ketiga ini ada bilangan asli dan ada pecahan campuran. Kedua bilangan ini harus dirubah ke dalam pecahan biasa. Maka 4 jika kita rubah ke dalam pecahan biasa menjadi 4/1. Kemudian kita tulis lagi bagi dan 1/2 ini kita rubah ke dalam pecahan biasa. 2 dikali 1 adalah 2, 2 ditambah 1 adalah 3. 3/2. Setelah itu, kita langsung saja ke pembagian pecahan dengan langkah pertama. Langkah pertama, pecahan biasa pertama yaitu 4/1 ditulis kembali. Kemudian langkah kedua, baginya dirubah menjadi kali. Dan langkah ketiga, pecahan biasa kedua itu dibalikan menjadi kebalikan suatu bilangan pecahan. Di mana 3/2 ini jika dibalikan menjadi 2/3. Nah, setelah itu langkah keempat tinggal dikalikan antara pembilang dengan pembilang dan penyebut dikali penyebut. 4 dikali 2 adalah 8, 1 dikali 3 adalah 3. Nah, anak-anak hebat, coba dicek ini. Pembilang lebih besar daripada penyebut, maka kita bisa dirubah ke dalam pecahan campuran. 8 dibagi 3 adalah 2, 2 dikali 3 adalah 6, 8 dikurangi 6 adalah 2. Sehingga hasilnya
3, hasil bagi 2, dan sisa 2. Jadi, begini anak-anak. Kita langsung ke nomor 4. Nah, anak-anak hebat, nomor 4 ini yang pertama itu ada pecahan campuran dan ada bilangan asli. Maka jika ada pecahan campuran dan bilangan asli, kita harus rubah dulu ke dalam pecahan biasa. Caranya, 6 dikali 1 adalah 6, 6 ditambah 5 adalah 11, sehingga hasilnya 11/6. Kemudian kita tulis lagi bagi, dan 2 ini kita rubah menjadi pecahan biasa menjadi 2/1. Kenapa 2/1? Karena 2 dibagi 1 hasilnya 2. Lalu kita langsung ke pembagian pecahan. Langkah pertama, pecahan biasa pertama kita tulis kembali yaitu 11/6. Kemudian baginya kita rubah menjadi kali, dan pecahan biasa kedua kita balikan menjadi 1/2. Setelah itu dikalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dikali penyebut. 11 dikali 1 adalah 11, kemudian 6 kali 2 adalah 12. Anak-anak hebat, 11/12 ini bisa disederhanakan? Tidak ya, karena 11 bilangan prima. Dan tidak bisa dirubah ke dalam pecahan campuran karena 11 di sini lebih kecil daripada penyebutnya yaitu 12. Jadi cukup sampai di sini. Nah, anak-anak, kita coba dengan soal yang terakhir, yaitu soal nomor 5, di mana soal ini ada pecahan campuran dan ada pecahan biasa. Jika ada pecahan campuran atau bilangan asli, maka kita harus rubah dulu ke dalam pecahan biasa ya. Nah, 1/5 ini merupakan pecahan campuran, maka kita rubah ke dalam pecahan biasa menjadi 5 dikali 2 adalah 10, 10 tambah 1 adalah 11. Kemudian 5 ditulis kembali penyebutnya, dan kita tulis lagi bagi 1/6. Setelah ini, kita langsung ke pembagian pecahan dengan cara langkah pertama. Pecahan biasa pertama kita tulis kembali yaitu 11/5, dan langkah kedua bagi kita rubah ke dalam kali, dan langkah ketiga pecahan biasa yang kedua ini kita balikan dari awalnya 1/6 kita balikan menjadi 6/1. Setelah itu pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. 11 kali 6 adalah 66, 5 dikali 1 adalah 5. Nah, anak-anak hebat, coba lihat di sini. Pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka bisa dirubah ke dalam pecahan campuran. 66 dibagi 5. Nah, satu-satu dulu ya. 6 dibagi 5 adalah 1, 1 kali 5 adalah 5. Kemudian 6 dikurangi 5 adalah 1, dan 6 turun. 16 dibagi 5, 3. 3 kali 5 adalah 15. 16 kurangi 15, 1. Sehingga hasilnya penyebutnya 5, hasil baginya 13, dan sisanya 1. Begitu ya anak-anak hebat. Anak-anak hebat, pembelajaran pembagian pecahan cukup di sini ya. Silakan kamu kerjakan soalnya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.